Halo Sobat Manajemen, kembali lagi bersamaku M. Dava. Di episode ketiga McKenzie kali ini kita akan membahas salah satu gerai teh mungkin ya, yang ikonik di kota. Manajemen, manajemen, manajemen. Halo Sobat Manajemen, kembali lagi bersamaku M. Dava. Di episode ketiga McKenzie kali ini kita akan membahas salah satu gerai teh mungkin ya, yang ikonik di kota Medan, tepatnya di Jalan Perniagaan, Kesawan Square. Untuk itu langsung saja kita wawancari narasumber kita pada episode kali ini. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, kalau boleh tahu nama Bapak siapa dulu Pak? Nama Bapak Minan panggilannya di sini, ataupun nama apanya Sahminan. Oke Pak Minan, ini Teh Liam Ayong ini Pak, apakah pendirinya Bapak doang atau ada beberapa orang gitu atau saudara Bapak? Ya ada, ini bos saya Ayong namanya. Ya, dia sejak buka 1943 sampai sekarang. 1943. Nah, saya jadi udah bekerja di sini 52 tahun mengabdi. 52 tahun itu Pak, Bapak sendiri aja dari awal atau sebelumnya ada juga Pak yang membantu Pak Ayong ini? Nah, ya, pembantunya ya gini aja lah. Sekarang dulu ada anggotanya yang biasa lah ya. Nah, ini anak lah udah sekarang bantunya bantu. Kalau boleh tahu nih Pak, pendirinya ini apakah berasal dari Indonesia atau dari daerah mana gitu Pak kalau boleh tahu? Kalau apanya Indonesia lah. Asli orang Indonesia ya Pak? Iya. Memang orang Chinese tapi dari kecilnya udah di sini Akong itu. Dari turun menurun lah. Berarti udah memang Indo asli walaupun rasnya ras Chinese ya Pak? Iya, memang Chinese tapi sejak tahun apa dulu di sini terus. Sebelum waktu perang merdeka ya kan. Terus jualan terus. Kalau boleh tahu Pak, sejak umur berapa Bapak mengikuti Pak Ayong ini bekerja di sini? Oh, di sini tahun 69 sampai sekarang. Jadi udah 52 tahun. Umur berapa itu Pak kira-kira Bapak? Bapak masih apalah, masih lajang, Masih lajang, masih Ya. SMA mungkin. nggak sekolah pun. Oh, Terus terang aja. Emang nggak sekolah di zaman dulu, nggak itu kali butuh sekolah kan. Walaupun orang tua itu apa, kami tinggal di asrama dulu, Benteng. Bapak tentara. Oh, kalau boleh tahu tinggal Bapak di mana? Sekarang ini Jalan Bilal. Jalan Gila. Bayangkara. Bayangkara. Terus Pak, ini kan lokasinya di Jalan Perniagaan nih. Ini untuk gerobaknya apakah dititip atau gimana nih Pak? Ini dibawa pulang ke rumah bos di Perniagaan Baru. Oh, berarti ini Dibawa pulang. dibawa pulang ya Pak? Iya, nggak ada ditinggal. Terus Pak, kalau boleh tahu apa Pak yang membedakan Teh Liam Ayong ini dengan yang lainnya? Kan banyak juga Teh Liam gitu Pak. Ya orang kan nggak sanggup masaknya sampai 6 jam. Berarti waktu prosesnya itu ya Pak? Ya ya, macam ini kan harus 6 jam masaknya, nggak sembarangan. Kok sebelum dia jadi 6 jam belum jadi. Nah itu hebatnya dia ya kan. Itu Pak, untuk 6 jam itu apakah terus diaduk atau kita diamkan aja atau gimana itu? Itu diaduk-aduk lah. Diaduk-aduk biarpun dia sampai mendidih, kita aduk lagi dia. Aduk lagi. Nanti kalau yang memang mau masak banyak lagi ya itu diangkat yang sudah mendidih. Masukkan di tong, nanti baru masuk yang baru. Aduk lagi. Nanti terakhir masukkan lagi ya, baru cukup dia 6 jam baru nampak.
Kalau boleh tahu Pak, sebutkan beberapa bahannya gitu Pak. Kalau bahannya ini ada 1000 macam. Kalau yang pahit. Ah, Oh, ada berapa jenis nih Pak? apanya itu obatnya? Iya. Oh, banyak kali nggak terkira. Bapak udah pernah kira aja, nggak bisa kira. Ini kalau misalnya orang beli kira-kira sering yang pahit atau yang panas? Yang Kalau yang untuk ya dewasa orang-orang tua banyak yang pahit. Kalau macam-macam anak muda yang manis lah. Nah, itu kesenangannya ya kan. Terus Pak, yang manis tadi nih kan Pak, yang manis ini ada tambahan gula atau tambahan ramuan Dia atau gula batu. Oh, gula batu. Ah, dia gula batu, dia pun obatnya itu nggak begitu banyak macam. Nah, cuma 6 macam aja dia kan, akar lalang, gula batu, apalagi itu rahasia dari bos lah. Iya, rahasia perusahaan itu. Nah, perusahaan deh kan. Jadi kalau kita beli ke toko obat beda, nggak bisa, nggak sama. Biarpun 6 jam kita masak, nggak bisa hijau dia. Nah, itu perbedaan. Kalau orang punya kan banyak yang agak apa gitu kan, agak hijau. Kalau ini enggak, dia coklat tua deh. Kalau cukup masak ya. Jadi sobat manajemen, rasa yang ini kan ada 2 jenis nih. Jenis ini sendiri rasanya kurang lebih kayak cincau mungkin ya, karena ada gula batu dan herbal lainnya. Rasanya persis kayak rasa cincau, tapi tekstur teh dan herbalnya masih terasa. Kemudian untuk yang pahit ini ya pahit sih, keren sih rasanya. Nggak hanya pahit tapi ada beberapa tekstur yang nggak bisa dijelaskan gitu dari herbal yang ada di teh ini. Jadi pahitnya ini beda gitu dari pahit-pahit yang lainnya, dari teh pahit lainnya gitu. Terus Pak, ini Pak, kira-kira yang buat teh Liam Ayong ini terus ada di sini apa tuh Pak rahasianya? Apakah terus fokus, terus giat atau nggak termakan waktu gitu? Memang begitu, nggak ada prenya. Nah, terus kecuali Lebaran, hari besar yang macam Imlek, tahun baru itu ada pre 1 hari ya kan. Kalau hari biasa nggak ada hari ini. Tetap jalan terus. Karena kalau kita pre pun orang telepon terus, telepon wawa. Jam 11 pun itu telepon karena minum ini yang pahit. Orang banyak minum pahit, senang. Jadi kegunaannya itu banyak ini. Yang pahit ini banyak guna. Berarti Pak, tadi kita buka selama Senin sampai Minggu terus buka tuh ya Pak? Buka. Jamnya itu dari jam berapa sampai jam berapa tuh Pak? Buka. Kalau kita buka dari jam biasa jam 5 ya sampai jam 11. Jam 11 malam. 11 malam. Nah, itu pun kadang nggak tentu, kok memang orang rame ya nggak sampai jam 11, jam 10 udah pulang. Nah, pokok habis pulang lah, kok belum habis belum pulang. Kalau bos tinggal ambil duit, Pak pulang dah. Datangnya gitu aja bos. Nah, dia nggak jaga lagi kan? Iya. Diambil uang, pulang. Terus Pak, teh Liam Ayong ini pas pertama kali jualan hingga sekarang, ini kan sekarang harganya 6.000 ya Pak, sebungkus ya. Pada waktu dulu Pak, kira-kira masih ingat nggak berapa kali dijual? Kalau dulu waktu Bapak kerja di sini cuman 1.500 sampai 3.500 itu loh. Inilah Bapak naikkan terus. Nah, karena bahannya kan udah nonjak kan. Kok tadinya ya 1.500. Belah harganya dulu. Pernah nggak Pak gini, misalnya bahan bakunya ini sulit gitu dicari sehingga nggak jualan gitu Bapak? Pernah nggak? Enggak. Tetap ada. Persediaan tetap Persediaan ada. Itu buboni kan kita apa. Tapi kalau obat-obatnya nggak dikasih. Nggak kasih jual lah. Ya betul. Memang banyak orang goda, ya kan. Ambil obatnya berapa apa? Contohnya saya kasih 1 juta katanya. Wah, itu apa? Tinggal mintaannya sama bos, aku mau 1 juta kan. Ngapain jual sama orang? Nanti saya kasih duit katanya. Apalagi orang Siantar itu sering datang. Banyak yang minta tuh Pak rahasia. Ya, untuk sebagai contoh katanya. Sebagai contoh. Ya, kita kan ngapain kita kasih sama dia?
Berarti kita kan udah dikasih toke, kita sayang, kita kasih dia cacat nggak boleh kan? Nggak boleh. Kita Harus kita jaga itu. Iya. Itu aja Saling dia. menjaga ya Pak. Oke Pak, jadi tertarik juga nih sih Pak lihat alat-alatnya ini kan. Ini ibaratnya udah antik banget, apalagi yang warna kuning nih. Ini apa nih Pak kalau boleh tahu namanya? Kalau ini angklung yang di bawah ini kan, Oh, naruh penarang supaya barangnya tehnya itu tetap panas saja sampai mendidih. anglung ya Pak. Nah, angklung ya. Jadi kalau inilah apanya tongnya ini kan, Oh, tongnya ini. Jadi inilah tehnya dimasukkan sini di dalam, baru dibakar, arangnya panas ya. ini Pak pembakarannya apakah memang sengaja pakai arang? Kenapa nggak pakai gas aja gitu biar lebih Oh, praktis? itu udah memang dari sononya dulu, udah jadi zaman nakong harus pakai arang. Nah, apanya ini pun nggak boleh dirubah. Tempatnya ini pun nggak boleh dirubah. Penjualan apanya pun nggak ada lah yang dirubah-rubah ini. Masih aslinya. Nah, macam ini kalau di sini ada catatan 1905 ini waktu dia bikin ini. 1905. Penyiptanya ini, ya kan? Sampai sekarang masih dipakai. Masih dipakai. Ya, Pak, berhubung dengan lokasi teh ini Pak di Jalan Perniagaan, kenapa nggak terpikir gitu Pak untuk buka cabang atau pindah ke daerah lain? nggak bisa apa, karena ini udah turun menurun, udah 3 generasi. Nah, nggak boleh pindah ya, tetap sini aja. Karena kalau buka cabang pun nggak beres. Nah, banyak yang apa kan. Sedangkan saya aja minta biar saya buka lah sendiri, kasih contoh obatnya. Oh, kata dia, malah dia pergi. Tidak dikasih itu. Nah, itulah saya jaga sampai pun hayat badan saya lah yang masih bisa berdiri, tidak bisa bekerja, saya jaga terus. Berarti ini memang betul-betul Obat ya. iya Pak. Lokasinya, tempatnya, tahun berdirinya, bahkan pun alatnya tetap dijaga dari zaman dulu ya. Iya, tetap dijaga. Mulai 1943 sampai sekarang tetap kualitasnya nggak ada dikurangi, nggak ada ditambahin, nggak, harus normal terus. Dari dulu hingga sekarang ya Pak. Mulai dari Akong sampai saat ini. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya Pak, sudah menyempatkan diri untuk berwawancara bersama kami. Mudah-mudahan Teh Liam Ayung ini tetap berjaya sampai ke depannya ya Pak. Kemudian terus memberikan manfaat kesehatan buat masyarakat, terutama Kota Medan Pak. Terima kasih.